السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis nomor 42. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم Hunain, setelah berakhirnya perang Hunain. Perang Hunain, perang yang diawali oleh kesombongan hati sebagian sahabat, merasa jumlahnya banyak, merasa jauh lebih kuat dari musuh, maka mereka mengecilkan musuh, dan ini haram di dalam Islam. Maka Allah tegur mereka dengan diawali oleh kekalahan yang dahsyat. Bani Mustalik waktu itu mengepung pasukan kaum muslimin dari dua arah yang dua-duanya berada di ketinggian. Artinya mudah sekali bagi mereka menyerang kaum muslimin yang ada di tengah, di bawah. Dan sebelum itu kaum muslimin merasa kuat. Mereka melihat yang perang Badar saja kita jumlahnya sepertiga dari musuh, kita menang. Perang Uhud, perang Ahzab dan lain-lain, ini perang jumlah kaum muslimin luar biasa banyak. Karena perang Hunain terjadi setelah Futuh Mekah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah orang-orang Arab berbondong-bondong berbondong-bondong masuk Islam, karena mereka menunggu Quraisy. Mereka menunggu Quraisy. Ketika Quraisy ini masih kafir, memusuhi Islam, maka orang-orang Arab yang lain menunggu. Walaupun sudah nampak kehebatan Islam, kekuatan Islam, tapi mereka melihat Quraisy. Begitu kaum Quraisy masuk Islam berbondong-bondong, maka mereka ikut berbondong-bondong masuk Islam. Maka jumlah kaum muslimin luar biasa melonjak hari itu. Setelah peristiwa Futuh Makkah. Nah, perang Hunain ini terjadi setelah Futuh Makkah, ketika kaum muslimin jumlahnya luar biasa banyak. Idh a'jabatkum kasratukum, kata Allah. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, aku timpakan kepada kalian kekalahan. Sampai Nabi waktu itu teriak. Nabi teriak,
aku Muhammad, aku anaknya Abdul Muttalib, untuk supaya pasukan jangan bercerai-berai, tapi berkumpul di suara Nabi. Antum tahu hari itu kalau perang bercerai-berai alamat kalah. Kalau menyatu berkumpul, masing-masing bawa tombak, masing-masing bawa panah, nah ini kuat. Waktu itu ya, tentu sekarang tidak bisa disamakan ya. Justru ketika pasukan berkumpul, enak sekali bagi musuh untuk ngebom misalnya, untuk memberondong dengan peluru misalnya. Hari itu kan belum ada ya. Maka kata Nabi, kekuatan itu dengan berkumpul. Cerai-berai kocar-kacir karena tombak panah datang dari atas, kiri dan kanan, sulit untuk menghindar. Nah, ketika Nabi teriak, baru kaum muslimin berkumpul, kemudian menggalang kekuatan, akhirnya Allah berikan kemenangan. Tapi diuji dulu sebagai hukuman atas mereka yang membanggakan jumlah, bukan mengharapkan pertolongan Allah. Maka pelajaran bagi kita, walaupun kita banyak harta, walaupun kita pejabat tinggi, walaupun kita banyak yang bela, tetap kita berharap pertolongan dari Allah. Perang Hunain menjadi pelajaran. Singkat cerita, menang dengan kemenangan yang gemilang, mendapatkan harta rampasan perang yang banyak sekali. Kita lihat, satu orang saja dapat 100 ekor unta. Satu orang. Mari kita ikuti persaksian Ibnu Mas'ud. Lamma kana yaumu Hunain, setelah selesai perang Hunain, mendapatkan ghanimah rampasan perang yang banyak sekali, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Nabi mengutamakan sebagian orang dalam bagian ghanimah. Mengutamakan sebagian orang berarti enggak sama, enggak rata. Adil? Adil. Adil. Tapi tidak sama, tidak rata. Kalau adil adalah sama rata, sama rasa, sama bahagia, adil versi siapa? Masih ingat? Tahun 60-an, tahun 60 sekian, mereka teriak, adil adalah sama rasa, sama rata, sama bahagia. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semuanya sama. Adil versi komunis, ateis, PKI. Adilnya seperti itu. Adil versi Islam tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sama-sama Nabi, ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Sama-sama Nabi, ada yang tinggi sekali pangkatnya, kekuasaannya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Ada yang tidak punya kekuasaan sedikit pun, hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, lari dari kejaran tentara Romawi. Siapa? Nabi Isa bersama ibunya. Padahal sama-sama Nabi. Adilkah Allah? Adil. Karena adil letaknya bukan di sama rasa, sama rata. Fa'a'ta al-Aqra ibn Habis mi'atan minal ibil. Ada seseorang, ini belum lama masuk Islam, bernama Aqra bin Habis. Oleh Nabi diberi berapa? Mi'atan minal ibil,
100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah bin Hisan diberi berapa? Misla dzalik, sama 100 ekor unta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab wa atharahum. Begitu juga pembesar-pembesar Arab, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang bangsawan Arab diberi banyak sekali. Sementara ada orang-orang yang diberi sedikit, bahkan tidak diberi. Siapa? Orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor. Padahal ketika Nabi terusir dari Mekah, ketika Nabi tidak mendapatkan tempat di Mekah, Nabi diberi tempat oleh orang-orang Ansor di Madinah, ditolong, diberi rumah dan seterusnya. Sekarang sudah dapat ghanimah rampasan perang banyak sekali, kita orang-orang Ansor tidak diberi kecuali sedikit sekali, ada yang tidak diberi. Kira-kira begitu. Mereka belum paham kalau pembagian rampasan ghanimah rampasan perang terserah pemimpin, terserah komandan pasukan, punya kebijakan tersendiri. Beda dengan waris terserah Allah. Istri dapat 1/4, kalau ada anak 1/8, suami dapat setengah, kalau ada anak 1/4, ayah ibu dapat 1/3, kalau ada anak 1/6, dan seterusnya. Tidak boleh ada yang ikut campur dalam pembagian waris. Adapun pembagian rampasan perang terserah pemimpin. Dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai pemimpin terserah beliau. Adapun beliau berfatwa tentang waris bukan terserah beliau, terserah Allah. Begitu juga hari ini atau sepeninggal Nabi, ketika pasukan kaum muslimin berperang dan mendapatkan ghanimah rampasan perang yang banyak, siapa dapat berapa? Terserah Abu Bakar. Abu Bakar wafat, siapa dapat berapa? Terserah Umar. Kemudian terserah Utsman, terserah Ali, dan seterusnya. Terserah pemimpin. Faqala rajul, ada seorang laki-laki yang berkata, ini laki-laki Ansor, disebutkan di riwayat lain ini laki-laki Ansor. Kata laki-laki Ansor ini, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, pembagian ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, tidak mengharap wajah Allah, tidak ikhlas karena Allah. Taulah kita bahwa sahabat yang luar biasa tinggi derajatnya pasti pernah berbuat salah. Ini salah. Mosok Nabi dibilang tidak adil, mosok Nabi dibilang tidak ikhlas. Yang bilang siapa? Rajulun minal Ansar. Taulah kita sekali lagi bahwa para sahabat itu manusia-manusia mulia, manusia dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha, tapi butuh proses. Ini salah satu prosesnya. Nanti dia bertobat setelah dinasihati oleh Nabi SAW. Tidak seperti yang diucapkan oleh tokoh Rafidhah. Saya masih ingat dia bicara di televisi ketika lawan debatnya mengatakan, Anda mencaci maki para sahabat, Anda menjelek-jelekkan para sahabat. Dijawab, saya tidak menjelek-jelekkan sahabat, Al-Quran yang menjelek-jelekkan sahabat. Panggil.
Al-Quran yang menjelek-jelekkan sahabat. Saya cuma percaya terhadap Al-Quran. Ini luar biasa ya, Rafidah itu. Apa? Akhir surat Al-Jumu'ah. Akhir surat Al-Jumu'ah menceritakan bagaimana ketika Rasulullah berkhutbah, khutbah Jumat, para sahabat mendengarkan khutbah beliau, tiba-tiba datang barang dagangan dari Syam. Datang barang dagangan dari Syam. Apa yang terjadi? Para sahabat pada keluar. Para sahabat pada keluar meninggalkan Nabi. Wa tarakuka qa'iman. Diabadikan oleh Allah peristiwa itu. Mereka meninggalkan engkau ya Muhammad dalam keadaan sedang berdiri berkhutbah, malah mengurumuni dagangan yang baru datang dari Syam. Ya. Ini Allah yang bicara, dan mereka itu sahabat. Ya. Berarti yang menjelek-jelekkan sahabat siapa? Yang membongkar aib sahabat siapa? Allah sendiri, bukan kami. Kami cuma percaya Al-Quran. Orang-orang baik, orang-orang mulia, orang-orang dijamin surga, dijamin ampun. Tapi butuh apa tadi? Butuh proses. Ini proses. Ini mereka berbuat salah, betul sekali. Kemudian turun ayat ya, yang menyatakan bahwa itu salah, bertaubatlah dan seterusnya. Langsung para sahabat bertaubat, tidak lagi mengulangi hal itu. Ya. Termasuk ini banyak sahabat yang ditegur oleh Nabi, dinasihati oleh Nabi. Bahkan Abu Bakar dan Umar pernah ditegur oleh Nabi SAW. Sekali lagi, sahabat, orang-orang termulia, orang-orang yang dijamin surga, dijamin ampun, tapi butuh proses. Prosesnya berjalan selama 23 tahun. 23 tahun bersama Nabi. Tentulah ada salah, ada bohong. Ka'ab bin Malik kan bohong. Aisyah dan Hafsah sampai tega-teganya membohongi Nabi SAW dan lain-lain. Para sahabat tidak maksum. Para sahabat melakukan kesalahan. Tapi ingat, kesalahan sahabat tidak seperti kesalahan kita. Ketika para sahabat salah lalu ditegur oleh Nabi, maka mereka bertaubat selama-lamanya, tidak pernah mengulangi lagi. Beda dengan kita, bertaubat nangis-nangis, 2 bulan kemudian mengulang lagi, bertaubat lagi, mengulang lagi. Itulah kita. Sahabat tidak dinukil satu riwayat pun para sahabat melakukan dosa yang sama untuk yang kedua kalinya, apalagi ketiga kalinya. Cukup 1 kali. Ma'iz berzina lalu direjam sekali. Perempuan Qamidiyah itu, Juhaina, berzina sekali. Termasuk Aisyah tadi, Hafsah, ya, Ka'ab bin Malik, masing-masing sekali. Kemudian taubat. Ibnu Mas'ud berkata dalam hati, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, akan aku adukan orang ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud tidak terima. Nabi dibilang tidak adil, Nabi dibilang tidak ikhlas. Maka Ibnu Mas'ud bersumpah, akan aku sampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala.
Sesampai di hadapan Nabi, aku ceritakan pada Nabi, si fulan ngomong begini. Fataghayyara wajhuhu, langsung wajah Nabi berubah. Wajah Nabi berubah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia, bukan malaikat. Ya, artinya punya perasaan. Dibilang tidak adil, dibilang begini begitu, sakit hati beliau. Antum jangan mengira bahwa beliau tidak punya rasa, mau dicaci, dimaki, dihujat. Ini dibilang tidak adil, sakit hati beliau. Ya. Sakit hati tidak berdosa. Sakit hati tidak berdosa. Yang berdosa apa? Melampiaskan sakit hatinya itu. Mentang-mentang sakit hati lalu dia sumpah serapah, itu yang berdosa. Mentang-mentang sakit hati lalu dia mengeluarkan pisau misalnya, nantang misalnya, itu yang berdosa. Adapun sakit hati kemudian menahan diri untuk tidak melampiaskan dalam hal yang haram, bukan dosa, malah pahala. Ya. Hatta kana kasaraf, seolah wajah beliau seperti as-saraf, kain yang dicelup, artinya memerah, betul-betul memerah karena sakit hatinya, tersinggung. Sumpah, setelah terlihat memerah, sekali lagi yang nampak dari Nabi ketika beliau marah adalah wajah. Beda dengan kita. Para sahabat tahu kalau Nabi marah itu cukup melihat wajah beliau memerah. Kalau kita ya wajah, ya mata, ya mulut, ya tangan, ya kaki, itu kita. Orang tahu kalau kita marah. Kenapa? Kita keluarkan cacian, makian, melotot, banting ini, banting itu, tendang ini, tendang itu. Itulah kita. Rasulullah tidak. Para sahabat tahu, yakin ini Rasulullah marah, tersinggung. Cukup dengan melihat wajahnya memerah. Tentu tidak berdosa. Kemudian Nabi bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, siapa yang akan bisa berbuat adil? Rasulullah dibilang tidak adil, lalu yang adil siapa? Apa iya? Oh, Rasulullah nggak adil, yang adil Imam Syafi'i. Rasulullah nggak adil, yang adil Imam Malik. Rasulullah nggak adil, yang adil Abu Bakar dan Umar. Kafir. Ucapan ini ucapan kufur, yang mengatakannya terancam kafir. Yang paling adil di muka bumi adalah Nabi SAW. Yang paling alim, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, yang paling tahu tentang Allah, Nabi SAW. Tidak mungkin ada yang melebihi. Ini kaidah besar. Kaidah besar yang memudahkan kita dalam menilai. Pasti adil. Walaupun PBB bilang nggak adil kalau gitu. Amerika, Eropa, semuanya sepakat nggak adil. Masuk ada orang non muslim masuk Islam,
diapain? Diapain? Kalau ada non muslim masuk Islam, diapain? Nah, kasih zakat ya kan? Kasih zakat. Abu Sufyan waktu itu, Muawiyah waktu itu sama 100 ekor unta, besar sekali ya. Jadi kalau ada non muslim masuk Islam, diberi harta. Nah sekarang kalau ada orang Islam murtad keluar dari Islam, diapain? Diapain? Dibunuh. Dibunuh. Adilkah ini? Jelas adil. Kenapa? Karena ini ucapan Nabi, ini syariat Nabi, wajib kita katakan adil. Ya kalau HAM, PBB, Amerika, Jepang, Eropa pasti bilang nggak adil. Ya biarin aja. Orang kita punya penilaian sendiri, penilaian Allah dan Rasulnya. Ngapain kita pusing dengan penilaian mereka? Nah, begitulah kaum muslimin. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan. Mau dibilang Islam keras kepala, batu segala macam, biarin. Inilah Islam. Gitu ya. Pokoknya keturunan apapun tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti adil. Tidak mungkin tidak adil. Syariat Allah pasti adil. Semoga kemudian beliau menghibur diri at-ta'assi dengan Nabi Musa. Apa kata beliau? Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nah, keluar hukum dari sini, kalau kita mendengar nama orang dan orang itu sudah meninggal dan dia muslim, apalagi berilmu, kita ucapkan rahimahullah. Rahimahullah. Mana dalil ini? Yarhamullahu Musa. Hanya beliau memakai fi'il mudhari', tidak pakai fi'il madi. Yarhamullahu Musa. Allah merahmati Nabi Musa. Kenapa? Qad udiya bi aktsara min hadza fasabar. Nabi Musa disakiti oleh kaumnya lebih sakit dariku, lebih sakit daripada aku ini. Tapi Nabi Musa sabar. Beliau ingin menasihati diri beliau sendiri. Masa aku nggak sabar? Cuma dibilang nggak adil, aku harus sabar dong. Nabi Musa lebih dahsyat. Dibilang apa? Masih ingat? Dibilang oleh kaumnya Bani Israel, Nabi Musa punya penyakit ada, penyakit kelamin, penyakit memalukan. Buktinya tidak pernah mau mandi bareng. Bani Israel itu kalau mandi bareng di kali, laki-laki dengan laki-laki saling melihat aurat masing-masing, ranjang bulat. Mungkin waktu itu masih boleh ya. Tapi Nabi Musa tidak mau. Kalau mandi menyendiri, dituduh. Nabi Musa malu mandi bareng-bareng kita karena punya penyakit ada ya, penyakit yang memalukan sambil tertawa-tawa. Begitulah Bani Israel, nggak ada hormat-hormatnya kepada nabinya, nggak ada santun-santunnya ucapannya. Itulah Bani Israel. Al-Yahud. Rasulullah mengatakan aku harus lebih sabar. Nabi Musa diledek dengan dahsyat, beliau sabar. Masa aku nggak sabar ya. Beginilah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, paling mulia, paling besar, paling tinggi, paling soleh, paling bertakwa, tapi tidak merasa. Tidak merasa. Ini buktinya. Berarti kan beliau merasa
apa ya, lebih kecil dari Nabi Musa. Nabi Musa dahsyat ujiannya, cacian makiannya dahsyat, beliau sabar. Maksud aku nggak sabar? Itu kira-kira. Beliau juga pernah mengatakan, kalau betul Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Berarti beliau merasa kecil kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Karena ada tuduhan dari Bani Israel bahwa Nabi Ibrahim ragu dengan adanya kebangkitan. Makanya Nabi Ibrahim minta ditunjukkan oleh Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Pertanyaan ini dijawab oleh Allah dan disimpulkan oleh Bani Israel. Nabi Ibrahim ragu, dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau betul Nabi Ibrahim ragu, aku lebih ragu lagi. Aku ini siapa? Kira-kira begitu. Beliau tidak merasa lebih dari Nabi Ibrahim. Tidak seperti kita. Kalau kita mungkin, ya Nabi Ibrahim ragu, kalau saya enggak, nah itu sombong. Rasulullah tidak. Kalau Nabi Ibrahim ragu, aku lebih ragu lagi. Termasuk ketika berkomentar tentang Nabi Yusuf yang tidak mau keluar dari penjara, padahal dipersilahkan keluar, Nabi Yusuf tidak mau. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kalau aku yang jadi Nabi Yusuf disuruh keluar dari penjara, tentu aku sudah keluar. Nabi Yusuf hebat, nggak mau keluar, punya prinsip. Ya, kalau aku mungkin sudah keluar, nggak kuat kan, di dalam penjara kan nggak enak. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, manusia paling mulia, paling bertakwa, paling berilmu, paling beriman, tapi tidak merasa lebih dari yang lain, bahkan merasa rendah dari yang lain. Fakultu, aku mengatakan, siapa ini? Ibnu Mas'ud, ya. La jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadithan. Ibnu Mas'ud nyesal mana melihat Nabi begitu tersinggung gara-gara ucapan Ibnu Mas'ud, menyampaikan ucapan si rajul tadi. Nyesal Ibnu Mas'ud, ya. Habis ini aku tidak akan menyampaikan apa-apa lagi. Ya. Inilah para sahabat, takzimnya terhadap Nabi, sayangnya terhadap Nabi, tidak tega melihat Nabi tersinggung. Ya, muttafaqun alaih, sahih Imam Bukhari dan Muslim, fikul hadis. Yang pertama, jawazu takhsisi qaumin bil ata' duna qaumin. Bolehnya mengkhususkan pemberian kepada satu kaum sementara kaum yang lain tidak diberi atau diberi sedikit saja. Ini bagian dari siasat. Yang tahu siapa? Pemimpin. Pemimpin itu punya rahasia yang kita para rakyat nggak tahu. Maka mestinya kita husnudzon. Ini gimana nih? Kita punya raja kok begini, mosok keputusannya begitu, kita nggak tahu di balik keputusan itu ada apa. Maka jangan suudzon dulu. Ini gimana nih wali kota kita, mosok mau-maunya beli itu harganya sekian. Jangan suudzon dulu. Ya. Antum masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian yang sangat merugikan kaum muslimin. Salah satu isi perjanjiannya, kalau ada kafir Quraisy membela Madinah atau masuk Islam, harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada penduduk Madinah membelot berpihak ke Mekah,
mau ke Mekah boleh diterima. Ini kan berat sebelah, nggak adil. Nabi mau tanda tangan, Nabi mau terima perjanjian ini. Banyak yang tidak sependapat, tapi para sahabat memahami bahwa Rasulullah SAW punya rahasia. Dan betul, setelah beberapa minggu, itu masih ingat barangkali Abu Dujana yang mau masuk Islam ke Madinah ditolak karena memang perjanjian seperti itu. Begitu ditolak, dia nggak mau pulang ke Mekah, tapi bikin perkampungan. Kan dia dengan teman-temannya bikin perkampungan di situ antara Mekah dan Madinah. Setiap kali ada kafir Quraisy bawa perbekalan, bawa dagangan dari Syam atau menuju Syam, dirampas, dirampok, diambil. Tentu kafir Quraisy tidak bisa menyalahkan Rasulullah SAW. Orang bukan siapa-siapa Nabi, bukan penduduk Madinah. Gitu. Ini salah satu keuntungannya. Maka jangan mentang-mentang tidak sesuai dengan maunya kita. Kalau seorang pemimpin menetapkan satu kebijakan, sudah bersabar, kita doakan. Min as-siyasati asy-syar'iyyati fi ad-da'wati ila Allah ta'lifu qulubil asyraf wa dhabil jah bima ahabbu min ma. Salah satu siasah syariah adalah memberikan harta kepada orang-orang kaya yang baru saja masuk Islam untuk melembutkan hati mereka. Jangan sebaliknya, ada orang kaya baru saja masuk Islam, kita datang bawa proposal, yang masjid, yang pembangunan pesantren. Ini menyelisih. Mentang-mentang dia kaya raya, baru seminggu masuk Islam, udah dibawain belasan proposal. Nabi sebaliknya, Abu Sufyan kaya raya, Muawiyah kaya, termasuk Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisan, tapi oleh Nabi diberi 100 ekor unta. Ini siasat syar'i. Saya pilihkan beberapa saja. Wujubun nasihati lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Wajibnya nasihat, wajibnya memberikan nasihat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kaum mukminin. Barangkali kita kaget, mosok menasihati Allah, mosok Allah dinasihati. Kenapa kita tidak paham? Karena nasihat yang bahasa Arab itu masuk ke dalam bahasa Indonesia beda atau menjadi sedikit. Nasihat dalam bahasa Arab artinya banyak, bisa memurnikan. Memurnikan itu bahasa Arabnya menasihati. Orang Arab sering mengatakan nasaqtul asal, aku menasihati madu. Apa maksudnya? Memurnikan, membersihkan madu. Madu itu dipisahkan dari kotorannya supaya menjadi madu murni. Bahasa Arabnya, aku menasihati madu. Nasaqtul asal. Nah, ini yang dimaksud menasihati Allah, memurnikan Allah dari apapun selain Allah. Dan banyak dari kita yang tidak membersihkan Allah. Allah tercampur dengan
keris, jimat, dukun, paranormal, angka 13, ya, disamakan dengan Allah. Allah bisa bikin kita celaka. Angka 13 juga bisa bikin kita celaka. Ya. Allah bisa bikin kita selamat. Jimat kita bisa juga bikin kita selamat. Nah, itu dia. Tidak membersihkan Allah. Allah itu bersih dari segala apapun. Artinya yang bisa mencelakakan kita hanya Allah satu-satunya. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah satu-satunya. Nah, itu bersih namanya. Ada lagi nasahtu saum, aku menasehati pakaian. Maksudnya apa? Memperbaiki pakaian itu kadang rusak, sobek, kita tambal, kita perbaiki. Bahasa Arabnya nasahtu saum, aku menasehati pakaian. Memperbaiki. Nah, maka menasihati Allah, menasihati Rasulullah, menasihati kaum mukminin beda-beda. Beda-beda artinya dalam bahasa Indonesia. Menasihati Allah tentu memurnikan Allah, begitu juga Rasulullah, mukminin memperbaiki. Ya. Ta'assir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ikhwanihi al-anbiya tahqiqan li qawlihi ta'ala fa bihudahu muqtadih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontoh saudara-saudara beliau para nabi. Ini dalam rangka beliau mengamalkan ayat fa bihudahu muqtadih. Petunjuk mereka para nabi, para rasul, ikuti. Jadi nabi tidak membikin hal yang baru. Wa ma kunta bid'am minar rusul, aku tidak membikin bid'ah dari rasul-rasul itu. Jadi nabi tidak membikin hal yang baru yang bertentangan dengan para nabi, para rasul sebelum beliau, tidak. Ya, wa ma kuntu bid'am minar rasul, aku tidak melakukan bid'ah dari rasul-rasul itu. Artinya beliau hanya meneruskan, ya, bahwa ada tambahan, sekedar tambahan, bukan bid'ah. Ar-rasulu basyarun yata'atharu bima yata'atharu bihil bashar. Rasulullah itu manusia biasa, akan menimpa pada beliau apa yang menimpa pada manusia biasa. Sakit, lelah, capek, tersinggung, sakit hati. Beliau tersinggung, sakit hati, tertarik dengan lawan jenis wanita, pilih-pilih terhadap wanita. Antum jangan mengatakan Rasulullah itu nggak pilih-pilih. Siapapun yang datang kepada beliau ingin dinikah, pasti dinikah, tidak pilih-pilih. Ini salah, ini keliru. Ya, silakan adzan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.